Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir di channel saya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah modul AC bermerek SAP. Menurut informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya modul ini mati total konslet dikarenakan ada cicak, dan teman saya itu membawa modul AC tersebut ke saya berikut remote-nya. Bagaimana tutorial perbaikannya mengenai modul AC yang konslet akibat ada cicak ini? Simak video perbaikannya dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, ada baiknya kita pelajari dulu untuk skematik dari modul AC SAP ini. Untuk tegangan 220, pertama kali masuk di poin ini dan selanjutnya masuk ke fuse. Ini di sini ada fuse, teman-teman. Nih, dari fuse ini masuk ke induktor. Di sini ada induktor. Lanjutnya masuk ke dioda. Ini dioda sisir yang kemudian dikonverter tegangannya menjadi 300 volt. Selanjutnya masuk ke elko 300 volt. Dan dari elko ini terlihat di sini ada IC PWM, teman-teman. Ini IC PWM yang ngedrive si trafo ini. Dari trafo ini mengeluarkan tegangan-tegangan DC. Terlihat di sini ada marking. Di sini ada 5 volt DC dan di sini 12 volt DC. 5 volt ini untuk VCC in IC utamanya dan 12 volt ini untuk VCC in relay ini. Ini ada relay di sini, teman-teman. Dan kalau kita balik seperti ini. Seperti kita lihat di sini tertera marking 5 volt, ground dan 12 volt. Di test point ini harus ada 5 volt untuk mensuplai IC utamanya ini dan 12 volt untuk mensuplai IC ini, teman-teman. Ini IC switch ya, untuk men-switch sebagai saklar digitalnya gitu. Selanjutnya kita lakukan pengukuran sebelum kita kasih tegangan 220. Seperti fuse bisa kita ukur tanpa harus ada tegangan masuk. Dan untuk multitester saya sudah pasang di range buzzer. Untuk di test point pertama di sini ada fuse, teman-teman. Ini fuse. Coba kita tes fuse-nya putus apa enggak. Nah, fuse nampaknya tidak ada masalah. Selanjutnya dari fuse ini masuk ke dioda. Di sini ada dioda. Di dioda ini coba kita ukur langsung di elko-nya aja. Di sini elko 300 volt. Kita ukur apakah short. Dan untuk elko nggak ada masalah ya, teman-teman. Nggak ada yang short. Mungkin untuk selanjutnya coba kita tes dengan tegangan 220. Coba kita lakukan pengukuran. Dan untuk colokannya saya colokin. Untuk pertama kali tentunya kita harus pastikan tegangan AC 220 masuk di test point ini di kabel inputnya ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di multitester saya. Iya, untuk VCC AC 220 masuk, terbaca 22 volt AC. Selanjutnya dari ini masuk ke dioda dan masuk ke elko. Di sini harus terbaca 300 volt. Ya, di elko terbaca 310 volt dan itu normal. Untuk di MOSFET-nya ini ada IC MOSFET, di sini harus 300 volt juga. Ya, terbaca 311 volt dan itu normal. Langsung aja saya ukur di outputnya. Di sini ada elko. Untuk mainnya saya tusukkan di elko-nya. Selanjutnya ada test point 5 volt di sini. Ya, untuk nampaknya 5 volt nggak hadir ya, teman-teman. Malah minus. Untuk 12 voltnya nampaknya juga nggak hadir. Di test point 12 volt pun sama 0.
Dan ini saya bisa pastikan untuk modul ini memang mati total ya. Oke, saya cabut dulu. Dan di sini saya pastikan setelah dicabut di elko besarnya masih menyimpang tegangan enggak, dan ternyata enggak, ya udah aman untuk dipegang. Sekarang untuk mainboard modul AC-nya ini posisinya saya balik, dan teman-teman bisa lihat terlihat banyak komponen di sini. Dari skema tadi jadi terbalik dari sini ya teman-teman. VCC in 220 masuk dari test point ini, masuk ke dioda, ini enggak ada masalah. Selanjutnya masuk elko 300 volt hadir, dan dari ini masuk ke MOSFET. Ini IC MOSFET teman-teman. Untuk tipenya bisa teman-teman lihat di foto berikut. Dari hasil pengukuran tadi saya memprediksikan untuk IC ini tidak bekerja dengan normal ya, karena tugas dan fungsi dari IC PWM ini itu men-switch trafo ini sehingga terjadi isolasi-isolasi yang membangkitkan frekuensi-frekuensi, sehingga si trafo ini mengeluarkan tegangan 5 volt untuk mensuplai IC utamanya dan 12 volt untuk mensuplai relay ini. Mungkin kan saya lakukan pergantian di IC PWM ini. Setelah pergantian IC PWM teman-teman, di sini ini IC PWM ini teman-teman. Ini saya sudah ganti yang baru, dan ini IC yang lamanya. Selanjutnya untuk modulnya coba kita hidupkan, saya colokkan, dan coba saya remote. Ini kebetulan pasien saya juga membawakan remote. Nah, setelah pergantian IC PWM nampaknya modul ini sudah bekerja ya teman-teman, sudah bisa di on off. Nah itu off, kita on kan kembali, itu on, off, on. Nah dengan pergantian IC tadi nampaknya memang IC PWM yang bermasalah, karena memang IC ini bertugas atau berfungsi untuk memberikan frekuensi-frekuensi tinggi yang selanjutnya untuk mengisolasi si trafo ini yang kemudian mengeluarkan tegangan-tegangan 5 volt dan tegangan 12 volt. Selanjutnya untuk memastikan tegangan-tegangan sudah keluar dengan normal, di sini saya akan ukur di test point 12 volt. Di sini untuk groundnya saya tempelkan di ground. Di 12 voltnya coba kita ukur. Ya, di 12 voltnya keluar 13,7 ya, 12,7, dan itu normal ya. Untuk 5 voltnya di test point ini ya, 5 voltnya terukur 5,1 dan itu stabil. Demikianlah tutorial perbaikan untuk modul AC merek Sharp yang mati total dikarenakan ada makhluk lain yang mampir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa bermanfaat. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oplokodok.